keluarga dan pelayanan. Saudara, kita akan kagum melihat Alkitab. Konsep Alkitab itu semua dimulai dari keluarga. Konsep Alkitab itu dimulai dari keluarga. Dan dunia sangat menyetujui itu. Maka itu kalau kita bicara dalam bidang apa saja, segi apa saja, tentang apa saja, lalu konsepnya itu dari keluarga, tidak akan ada orang yang menolaknya. Semua manusia di dunia, adik-adik yang belum menikah, dengarkan ini. Semua manusia di dunia itu sangat mendambakan, merindukan keluarga bahagia, iya atau tidak? Itu wajar. Tapi faktanya, saudara, mengapa banyak keluarga begitu kacau? Termasuk berapa banyak keluarga hamba Tuhan. Saya ajak saudara lari jauh mikir dulu. Saudara dengarkan kalimat ini. Percayakah saudara, setan dan neraka itu, dia tidak pernah sibuk dan pusing ganggu ngurus yang lain-lain, kecuali keluarga harmonis. Setan paling tidak suka. Jawab iya atau tidak? Saya itu ngeri waktu melihat fakta ini. Mengapa setan itu bencinya pada pernikahan itu habis-habisan? Kalau boleh nggak ada pernikahan di dunia, rusak semuanya itu. Saudara, rumah tangga atau keluarga itu sangat penting bagi Bapa di surga. Coba kita lihat dulu Malaki 4 ayat 6. Kalimat terakhir di perjanjian lama, ketika Yahweh akan mengakhiri hukum Taurat dalam perjanjian lama, maka Yahweh berfirman seperti ini, menakutkan sekali. Malaki 4 ayat yang ke-6. Kita akan dibuat terkejut melihat satu ayat ini, saudara. Sudah, kita lihat betapa ngeri akibatnya. Maka ia akan membuat hatinya siapa? Bapak-bapak, ayah-ayah kemana? Berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Nah, yang perlu kita berikan perhatian khusus adalah ancaman, ultimatum Tuhan, supaya jangan aku datang. Yesus akan datang kembali. Gereja sangat menantikan kedatangan Yesus, bahkan dunia pun sangat menantikan dia datang. Supaya jangan aku datang. Untuk apa? Memukul bumi sehingga musnah. Jadi begini, saudara, setan itu sudah punya trigger, atau kata triggernya pemicu, untuk menghancurkan bumi sampai musnah. Setan gak perlu perang nuklir, terlalu mahal biayanya. Gak perlu ada AIDS, penyakit AIDS yang menyebar ke seluruh dunia, gak perlu. Gak perlu gempa bumi, tsunami, terlalu mahal biaya setan itu. Tapi lewat firman ini setan tahu, untuk menghancurkan bumi, rusaklah rumah tangga. Begitu rumah tangga dirusak, papa nggak bertanggung jawab, anak-anak hancur. Saudara, bulan September tahun 84, itu pertama kali saya dapat pewahyuan ayat ini. Waktu itu saya diundang oleh mahasiswa Universitas Kristen Syata Wacana di Salatiga. Dari kelompok mahasiswa Ekumene, mereka mengundang saya buat KKR 3 hari di Salatiga, di gedung BPD, gedung pemerintah. Tiba-tiba Roh Kudus memberi saya pewahyuan ini. Padahal nggak hubungan dengan tema. Begini pertanyaan Roh Kudus kepada saya waktu itu. Saya belum pernah tahu kapan perjanjian baru itu dimulai. Ngerti pertanyaannya? Ternyata bukan Matius. Kronologis perjanjian baru dimulai itu dari Lukas. Kenapa Lukas? Karena setelah 400 tahun Yahweh Israel tidak berbicara kepada Israel. Itu 400 tahun. Dihitung setelah Maleaki mengakhiri perjanjian lama. Dan sampai hari ini orang-orang Yahudi masih memegang kuat Kejadian sampai Maleaki itu Taurat mereka. Nah, dari Maleaki sampai ke imam besar Zakaria, bapaknya Yohanes Pembaptis, itu mereka. Jadi kalau saudara buka Alkitab saudara, begitu Maleaki selesai, ada lembaran kosong, bukan satu halaman itu, satu lembar itu ya, 2 halaman, itu umurnya 400 tahun.
Ngerti maksudnya? Sebab dari Maleaki ke perjanjian baru itu 400 tahun. Yahweh diam, tidak ngomong satu patah kata pun. Israel bingung. Nah saudara, ketika September 84, Roh Kudus menunjukkan kepada saya bahwa permulaan perjanjian baru itu Injil Lukas. Ketika Gabriel datang berfirman pertama kali sejak Maleaki, yaitu firman kepada Zakaria. Mari kita buka Lukas 1:17. Saya langsung aja pada poin itu. Saudara, itu membuat saya meraung, menangis. Di antara begitu banyak revelation atau pewahyuan yang saya terima dari Roh Kudus, maka inilah satu-satunya revelation atau pewahyuan yang buat saya meraung. Saya pukul-pukul lantai tangan saya berteriak, ampun Tuhan. Itu betul-betul membuat konsep saya berubah. Apa yang dikatakan? Permulaan perjanjian baru. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak bagi. Kalau saudara duduk berdua, coba saudara buka. Yang satu buka Maleaki 4 ayat 6, yang satu buka Lukas 1:17. Bandingkan. Begini, 400 tahun yang lalu, itu nggak main-main. 400 tahun itu kira-kira 8 generasi. Kalau satu generasi diukur 50 tahun. Perkataan terakhir dari Bapa di surga 400 tahun yang lalu. Kalau saya hitung hari ini perjanjian baru dimulai. Dia berfirman lewat Maleaki, akan ada utusan pada akhir zaman ini yang berjalan mendahului Tuhan dengan kuasa Elia. Akan ada. Dan tugasnya membuat hati bapak-bapak berbalik pada anak-anaknya. Saya nggak teruskan. Sejak itu Papa stop bicara. Diam 1000 bahasa. Istilah bahasa Indonesia. Diam, nggak ngomong apa-apa. Diam. Israel bingung. Kenapa nggak ada pewahyuan, nggak ada firman Tuhan. 400 tahun. 400 tahun kemudian, ketika pertama kali Papa berbicara lagi setelah 400 diam, ternyata dia ulangi firman yang sama. Ia akan berjalan mendahului Tuhan dengan kuasa Elia yang bisa membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak. Nah yang menarik, di Maleaki sepertinya Papa nggak punya harapan. Pukul bumi sampai musnah. Tapi di perjanjian baru, Papa masih punya harapan. Harapannya di mana? Dikatakan dengan pelayanan ini, kalau sebagai terjemahan bebas, maka akan menyiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan. Nah, karena di dunia ada umat yang layak, maka Tuhan nggak jadi menghukum bumi sampai musnah. Ngerti maksudnya, saudara? Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa Tuhan harus marah sampai memukul bumi sehingga musnah? Apa yang menyebabkan dia marah? Lalu kalau kita lihat Lukas 1:17, mengapa Papa jadi lunak hatinya, tidak menghukum bumi, malah mengharapkan ada suatu umat yang layak baginya? Ya, ini cara kita membandingkannya. Jawabannya di mana? Ada keluarga yang dipulihkan. Ada papa-papa yang mengasihi anak-anak. Maaf, sebelum saya teruskan. Jadi begini, menurut Maleaki 4 ayat 6. Jadi untuk menghancurkan dunia, rusak ayah-ayah, dunia hancur dengan sendirinya. Ngeri sekali. Siapa seorang ayah itu? Seorang laki-laki disebut seorang ayah kalau dia punya istri. Betul tidak? Lu ya atau tidak saya tanya. Kalau enggak gimana? Beranak dari mana dia? Berarti dua orang ini punya peranan penting dalam hidup. Kita bandingkan lagi. Siapa yang bisa merusak dan menghancurkan hidup seorang manusia? Saya ajak saudara melihat waktu kita masih kecil. Waktu seorang ibu menyakiti anak-anaknya, nggak berapa lama kemudian papa juga menyakiti anak-anaknya. Masih ingat waktu masih kecil? Kepada siapa kita lebih sakit hati antara mama dan papa yang menyakiti kita, dan kepada siapa kita lebih gampang mengampuni? Ayo,